Belajar hipnotis bersama Mas Nuk, Master Hipnotis. Kali ini kita akan jalan-jalan ya teman-teman di acara rutin Car Free Day. Nah, hari ini masih belum terlalu ramai, tapi banyak pedagang yang sudah ready. Sekarang jam 5.30 pagi, setengah 6 pagi ya. Jadi nanti saya sebagai seorang pengajar hipnotis, sebagai guru hipnotis akan mengajarkan kepada Anda kembali tentang hipnotis ya, supaya teman-teman tidak hanya melihat suasana yang saya tampilkan pagi ini di seputaran alun-alun Kabupaten Bojonegoro, namun juga teman-teman bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan hal baru yang akan menambah wawasan Anda ya, supaya teman-teman juga ketika memutuskan belajar ilmu hipnotis ini, Anda mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman yang baik, dan juga Anda mendapatkan percepatan teman-teman. Dan beginilah suasananya pagi, cuaca cukup sejuk ya, tidak begitu mendung. Kalau ke hari kemarin sangat mendung ya, pagi-pagi sudah kabut. Namun kalau pagi ini belum kabut ya, atau tidak ada kabut yang tebal, tapi sangat cerah ya pagi ini teman-teman. Jadi buat Anda semuanya, nanti saya informasikan kembali, saya akan memberikan materi tentang hipnotis pada Anda supaya teman-teman paham, dan ketika nanti Anda memutuskan belajar, Anda langsung cepat bisa mempraktekkan, dan harapannya Anda pun menjadi seorang ahli hipnotis seperti para murid-murid saya yang saya ajarkan. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang tadi malam sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis, dan juga buat teman-teman yang tadi malam juga membeli ebook saya ya. Ada yang beli ebook kitab My Hipnotis, ada yang beli ebook kitab Gendam Jawa. Jadi harapannya semoga apa yang saya ajarkan nanti di kelas privat bisa bermanfaat buat Anda, ataupun buat Anda yang belajar mandiri dengan membeli ebook kitab My Hipnotis atau ebook kitab Gendam Jawa, Anda bisa mempraktekannya. Oke teman-teman, kita ada di tempatnya beliau Pak Imron ya. Nah, selamat pagi Pak Imron. Oke, jadi masih di sini ya, di seputaran alun-alun Bojonegoro Pak Imron ya. Nah ini biar suaranya masuk Pak Imron, boleh pakai ini ya Pak Imron, supaya suaranya jenengan juga nanti bisa masuk ke video ya. Mohon izin Pak Imron, saya taruh di sini aja, met. Jenengan ini kan magnet ya, jenengan tarik mawon, tempel ke miki, met. Oke. Pak Imron, saya mau bertanya nih, sambil ditunjukkan nih Pak Imron, saya perlihatkan ke teman-teman. Ini apa saja yang dijual? Monggo jenengan. Jualannya stiker anak-anak, bagi perempuan, dan bandu sama lampu sama one piece, patung one piece itu ada yang murka kurami. Saya dekatkan ya teman-teman, jadi ini kelihatan teman-teman yang melihat video ini. Yang lebih seperti ini ya. Jadi nanti Anda tahu kalau hari Minggu ke alun-alun dan mengajak putra-putrinya, bocil-bocilnya. Ini kurami itu ya. Kurami. Sambil diperlihatkan Pak Imron. Monggo ini kurami sama ini Satrio.
Terus ini, terus apa nih? Ini stiker Mitsu. Oke. Dan ini Kurami juga, ini Bronson, terus sama Luxo. Oke. Banyak variannya ya Pak Imron ya. Ya, Kurami, terus ini Luxo, yang Luxo ini. Oke. Ini yang kotak. Kalau ini apa Pak Imron? Ini labubu. Oh, labubu ya. Ya ini lagi viral nih yang kesukaan adik-adik kecil ini. Iya. Bahkan Ada anak yang remaja murah, juga banyak yang isi suka. banyak, mahal, Oke. sedikit. Oh ini harganya berapa? 30.000 Ya, satu ada yang, pak ya. Ada yang Ada yang 15.000. 8.000. Nah, Oke, mesti, Pak. banyak Tinggal pilihannya isinya, ya. Tinggal Oke, isinya. kalau di sini Pak Imron, dari Nah, atas ini Pak Imron, yang pengen. One Piece, yang ada Naruto, Oke, Naruto apa juga ya, ada. semuanya. Terus Oke. kayak gandul kunci, karet juga ada. Ya. Ya, kalau bandulnya ini aja bandul Luxo, baru-baru kok. Baru bandulnya. semua ya, Ya. cantik-cantik ini. Kurami juga ada di Ya. bandulnya. Variannya banyak, jadi buat adik-adik ya, Iya. adik-adik yang mau ke sini, tepatnya ada di selatan alun-alun ya, pojok Selatannya kayu balok, Pak. ya, Persis selatannya di Mbah Balok atau di depannya Indomaret ya Pak Imron, Iya. biar gampang. Nah kalau ini ya. dijelaskan Pak Imron. Ya, kalau ini juga apa patung Sampiku. Action figure ya, action figure di sini ya. Ya. Ini. Kalau ini ada lampunya, Oh, bisa ada lampu. bicara juga. Ini bisa Bicara. nyala ya. Ya. Terus ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nanti Ya. semuanya saja Ya, silakan tunggu sampai jam 10. sampai jam 10 setengah 11. pagi ya kalau hari Minggu ya Pak Imron. Ya, tiap hari Oke, Minggu, Pak. jadi lokasinya di dekat sini teman-teman. Ya. Oke, dan di dekat ada yang mau Tikungan, tanya Pak. Pak Imron. Oh, Oke, nah ini kebetulan ada pembeli Monggo milih mawon kamu. ya, adik-adik. Monggo milih mawon, Bu. Ini mau cari apa ini ya? 2000-an, Nah, Bu. lokasinya ini 2000-an. beliau Pak Imron Sama ini juga 2000-an. ada di depan Ya. Indomaret. Ambil ya, 5, di sebelah sana ada 10.000. Indomaret teman-teman. Kurami itu juga. Dan ini rumah sakit Aisyah yang baru dibangun. Ya pas di pertigaan ya, di pojokan ini ada namanya Mbah Balok. Sebentar lagi full, Pak. Ini Pak orang-orang. Oke, alhamdulillah sebentar lagi kan ramai ya Pak ya. Ya. Ini kan masih pagi soalnya Pak Imron ya. Masih pagi-pagi benar. Tuh. Dek, Tuh, sampun. Pak, niki Niki mlebet YouTube loh, Bu. Ngapa? Bu, ampun ngapunten ya. enggak usah, Dek. Ampun udur-uduran, makanya mlebet YouTube Bu niki. Pun santai mawon. Apa niki? Oke, gitu aja teman-teman. Buat Anda yang mau berbelanja ya ke beliau, ini lapaknya Pak Imron ya. Tempatnya di depannya Mbah Balok gitu ya teman-teman. Oke, ngoten Pak Imron, saya tak lanjut jalan. Bu, matur sembah nuwun nggih. Mangga kula tak melampah rumiyin. Sampun. Mboten menapa. Matur sembah nuwun, Bu. Mangga. Nggih. Tuh teman-teman, jadi kita lanjutkan kembali. Nah. Jadi buat teman-teman yang bertanya, kenapa saya itu kalau lewat sering mempromosikan lapaknya Pak Imron, karena beliau ini tetangga ya teman-teman, satu RT. Jadi gitulah ya, kita saling bantu. Kebetulan saya mempunyai platform medianya tuh teman-teman. Nah sambil jalan kita perlihatkan kembali, ini ada yang jual ikan ya. Ini ada ikan macam-macam teman-teman. Harganya 5.000-an teman-teman. Dan di sisi kanan kiri ini sudah banyak pedagang atau penjual yang sudah aktif ya teman-teman pagi ini. Oke, ini ada jual cireng, cilok. Nah, saya itu sedang menghadap ke arah timur ya teman-teman. Kalau di depan langit sana lihat teman-teman, nah, itu di sini itu mataharinya teman-teman, arah muncul. Tapi jam segini belum terlihat, masih malu-malu ya, atau mungkin tidak muncul seperti hari kemarin. Dan kembali saya akan mampir lagi
di sini ya, di Kopi On. Jadi ini tepatnya ada di depan gapura lapangan alun-alunnya di sini. Oke, ini yang punya namanya Rizal. Ini Rizal. Sehat, Jal? Ya, jadi yang mau suka roti, base menu di sini ya, 13K. Ini ada yang 9K, ada yang 19K. Ya, itulah suasana di Car Free Day. Sambil saya memperlihatkan dulu suasananya teman-teman, supaya Anda tidak boring. Dan sambil saya jalan santai seperti ini, saya juga akan memberikan materi ya teman-teman kepada Anda. Jadi seperti di awal yang saya sampaikan, apa sih materi pagi ini yang ingin saya sharing ke teman-teman, yaitu ketika teman-teman memutuskan memulai untuk belajar ilmu hipnotis ini, teman-teman sadari bahwa untuk menguasai ilmu hipnotis ini itu adalah suatu bentuk keahlian, suatu bentuk keterampilan, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah paham, hal pertama adalah sebuah keterampilan atau keahlian, maka yang perlu teman-teman lakukan yaitu Anda menggunakan pikiran sadar Anda. Nggih, monggo Pak Imron. Artinya ketika teman-teman memutuskan untuk mulai belajar ilmu hipnotis ini, maka Anda harus menggunakan logika Anda. Kenapa harus seperti itu, Mas Nuk? Kenapa harus menggunakan logika? Karena ini teman-teman, tadi kan saya katakan bahwa ketika Anda belajar hipnotis ini adalah sebuah keterampilan atau keahlian, maka mirip ketika Anda ini belajar naik kendaraan, gitu kan? Belajar naik kendaraan. Di awal ketika Anda belajar dulu, kalau Anda masih ingat ya, naik kendaraan, Anda menggunakan pikiran sadar Anda, menggunakan logika Anda ketika belajar. Betul kan? Anda berpikir, contohnya misalkan Anda belajar nyetir mobil nih, ya kan? Anda berpikir, oh caranya bagaimana nih jika mobil ini manual atau mobil ini matic, kan begitu. Maka teman-teman akan menghafal dulu ya, kalau itu manual, koplingnya itu bagaimana, cara ngeremnya bagaimana, kemudian cara melihat spion kanan kiri, spion dalam, haluannya, dan lain sebagainya. Nah, di tahap ini teman-teman menggunakan pikiran sadar Anda, sedang berpikir ya, menggunakan logika Anda. Itu tahap awal ketika Anda belajar menyetir mobil. Tetapi berbeda saat nanti teman-teman sudah mulai bisa, sudah terbiasa, atau bahasa mudahnya teman-teman mulai mahir gitu ya, mulai mahir menyetir mobil. Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda tidak akan menghafal lagi bagaimana cara ngegasnya, cara ngeremnya, cara menggunakan kopling. Anda tidak berpikir lagi, tiba-tiba saja semuanya serba otomatis, kan begitu. Anda sudah serba otomatis ketika nyetir mobil. Nah, pelajarannya apa teman-teman? Logika ini sama persis ketika teman-teman belajar ilmu hipnotis atau ilmu kendali. Jadi hal pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu teman-teman menggunakan logika Anda untuk belajar, menggunakan pikiran sadar Anda untuk memahami materi. Namun seiring waktu, ketika teman-teman sudah terbiasa mempraktekkan, teman-teman sudah terbiasa menggunakan logika Anda rajin berlatih, Anda rajin
mempraktekkan, apa yang terjadi teman-teman? Tahapan selanjutnya Anda akan secara otomatis ketika mempraktekkan, kan gitu ya. Contohnya ketika saya menghipnotis atau ketika saya melakukan proses gendam ke orang lain, ya saya tidak sedang berpikir lagi bagaimana caranya, karena semuanya sudah auto, sudah otomatis, sudah menjadi servo mekanisme, artinya sudah tertanam kuat di alam bawah sadar saya, sehingga tanpa berpikir saya mudah sekali mempraktekkan. Sama ketika tadi ilustrasinya Anda nyetir mobil, Anda yang sudah terbiasa, maka Anda akan langsung saja, ya, tidak perlu Anda berpikir kan. Begitu Anda masuk mobil, nyalakan mesin, langsung jalan, tidak berpikir, oh ini nanti harus bagaimana ya cara ngoplingnya, kan enggak. Anda sudah fokus ke jalan raya, sudah fokus ke tujuan Anda, bahkan mau kemana. Saat Anda berjalan mengemudikan mobil Anda, ya Anda tidak berpikir bagaimana Anda nyalip mobil, tidak berpikir lagi bagaimana Anda belok kanan kiri lurus, ya, memacu kendaraan Anda atau ngerem kendaraan Anda, semuanya dilakukan serba otomatis, automatically. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu teman-teman? Itu hasil pembiasaan, hasil Anda melakukannya berulang-ulang. Anda melakukan namanya repetisi, pengulangan saat Anda belajar nyetir mobil, sehingga terjadi yang namanya sekarang posisi Anda sudah dikatakan mahir, ahli, expert dalam menyetir mobil Anda. Itu teman-teman. Jadi sama dengan proses ketika teman-teman belajar hipnotis. Saat Anda melakukan prosedurnya, maka di fase ketika teman-teman ini sudah dikatakan mahir, ahli, expert, ya Anda tidak lagi berpikir, semuanya serba otomatis, semua sudah terekam, termemori di pikiran alam bawah sadar. Tuh. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Saat Anda mulai mendalami ilmu hipnotis, ilmu gendam ini, gunakan nalar dan logika Anda. Maka kata-kata ini sering saya sampaikan ke Anda. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata saya, gunakan logika dan nalar Anda ketika belajar. Itu maksudnya teman-teman ya. Nah, jika Anda mau mengikuti arahan saya sebagai seorang master hipnotis, sebagai seorang guru gendam yang sudah sangat berpengalaman mengajarkan ilmu ini ke banyak orang, ke ribuan orang, ya tentu tinggal Anda menjiplak, bahasa mudahnya ya, menjiplak apa yang saya sampaikan ini, Anda ikuti tanpa Anda harus berpikir lagi langkah apa supaya Anda bisa secepatnya, selekasnya mencapai tahapan mahir atau tahapan ahli, begitu ya. Sebenarnya sangat sederhana. Bila teman-teman mau mengikuti arahan saya, teman-teman mau mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan, maka Anda akan mengalami yang namanya percepatan, teman-teman. Anda akan mengalami proses yang namanya lompatan atau jumping, tanpa Anda harus berpikir halu ya, halusinasi. Kan banyak orang ya ketika salah menempatkan logikanya, jadi mereka belajar ilmu ini justru yang di awal mereka menggunakan pikiran alam bawah sadar ya, tanpa berpikir. Maksudnya orang-orang yang belajar ilmu hipnotis, ilmu gendam dengan cara bersemedi, kemudian melakukan ritual-ritual ini kan menggunakan pikiran alam bawah sadarnya di awal, dan itu fatal gitu loh. Kan banyak nih dari Anda, mungkin salah satunya yang menonton video ini, ketika belajar di awal Anda menggunakan pikiran sadar, pikiran bawah sadar Anda, yaitu Anda tidak menggunakan logika Anda. Anda disuruh guru-guru Anda melakukan ritual macam-macam, hasilnya apa? Zongan, Anda tetap tidak bisa, meskipun Anda sudah mengeluarkan biaya puluhan juta. Dan ini fakta ya, banyak sekali yang akhirnya mereka belajar dengan saya. Tapi sebaliknya, bila teman-teman mau mengikuti prosedur ya atau langkah-langkah yang saya berikan tadi,
gunakan logika dan nalar Anda di awal, di tahapan pertama saat Anda mulai belajar, dan selanjutnya baru teman-teman menggunakan pikiran bawah sadar Anda ketika mempraktekkan, maka hasilnya sempurna. Gitu ya, terjadi namanya percepatan. Kalau Anda sudah terbiasa melakukannya, ya menjadi otomatisasi, servomekanisme, semua serba otomatis tanpa Anda berpikir, karena pikiran bawah sadar Anda lah yang menuntunnya, yang mengajarkannya kepada Anda. Gitu teman-teman. Dan saya yakin mindset ini atau pola pikir ini mungkin jarang Anda temukan di guru hipnotis manapun ya, karena sebagai seorang pengajar hipnotis tentu saya banyak kenal, atau mereka juga banyak kenal saya. Para pengajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam di Indonesia ini ya banyak yang tahu saya, dan saya tahu beliau-beliau ini. Dan mereka jarang memberikan pemahaman yang seperti ini. Maka ini adalah pemahaman emas buat Anda. Ini harta karun buat Anda untuk memulai langkah saat Anda belajar. Pikiran bawah sadar itu adalah seperti lahan yang sangat subur, atau tanah yang sangat subur. Tinggal bagaimana Anda menanaminya dengan bibit yang unggul tentunya. Ya, bibit di sini maksudnya apa? Bibit di sini adalah pengetahuan Anda. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan pengetahuan yang tepat, kemudian tempat bercocok tanam atau tanah atau pikiran Anda ini subur, ya hasilnya Anda akan mendapatkan buahnya. Ya, buahnya yaitu Anda bisa dan mahir dalam proses hipnotis atau gendam. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga memberikan pencerahan buat Anda semuanya. Dan saya lanjutkan jalan-jalannya ya, sambil saya melihat berbagai jualan di sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Masih di seputaran alun-alun Kabupaten Bojonegoro. Di sini kita sedang jalan santai atau melakukan namanya Car Free Day bersama masyarakat semuanya. By the way, saya menggunakan DJI Osmo Action 5 Pro dengan mode Super Night dengan lens push 4K 60 fps, rocksteady on, setelannya wide ya, bukan standar atau ultra wide tapi wide, jadi yang sedang gitu ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya setelah saya lakukan editing ya, atau saya melakukan namanya color grading, maka hasilnya memuaskan teman-teman. Karena biasanya untuk mode Super Night ini cocoknya digunakan pas low lights atau kondisi gelap ya, malam hari. Nah, meskipun ini pagi tapi suasana juga masih gelap ya, remang-remang begitu, karena mataharinya belum bersinar dan ini masih pagi. So saya menggunakan model Super Night. Nah, biasanya saya menggunakan D-Lock ya, kemudian saya lakukan color grading. Oke, untuk video kali ini saya coba yang lainnya, saya tes yang lainnya dengan model Super Night, line push dan apa? Iya boleh, Mas. Gitu ya, line push dan Super Night gitu ya. Nah, di sini saya ada di barisan baju, barisan tepatnya celana ya, celana pendek. Ini khusus laki-laki ya, untuk harganya sih sangat murah ya. Dan kemarin saya juga beli gitu ya, cukup untuk aktivitas harian di rumah. Ini ada yang salah harga, ini $44.
berapa ya, 44 dolar. 10 dolar itu 15.000, 40 dolar masa 800.000 kan, ini salah ya. Kalau rupiah mungkin ya 44.000 rupiah. Kalau ini 60.000 rupiah. Mau warna ini apa? Boleh, itu enggak apa-apa Iya. ya. Yang gelap-gelap aja maksudnya gitu. Nah, kemarin saya juga beli ini ya, Ini muat ah? muat Nah, muat itu ya. Contohnya seperti yang saya pakai ini teman-teman. Oke, saya coba sepilkan ya. cobaan. 85. Nah, celana ini yang saya pakai ini juga dari hasil beli di sini yang murah meriah gitu ya, buat aktivitas harian, buat santai ya. Jadi tidak perlu membeli yang harganya mahal-mahal atau bermerek ya. Kalau saya pribadi ya, entah Anda, bagi saya itu pakaian baju itu yang penting nyaman dipakai ya, dan kita pas memakainya gitu loh. Meskipun harganya mahal, tapi kalau Anda pakai tapi tidak pas, kebesaran atau kekecilan kan ya sama aja. Atau meskipun pas tapi terlalu over budget gitu ya, kurang tepat ya. Karena ya, bagi saya sesuatu hal itu saya ukur dengan kebutuhan ya, bukan keinginan. Jadi saya butuhnya misalkan celana ya, kebutuhannya kan hanya untuk dipakai gitu ya, tidak keinginan. Cowok, tapi cewek. Tapi cewek ya bisa mah orang nek jenis kelamin ini ya kan. Gitu. Oke, sambil kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dapat satu celana pendek, kita lanjutkan kembali ya jalanan pagi ini. Nah, disinilah banyak sekali para UMKM kita, yaitu ada yang beliau kayaknya jualan live ayam crispy via TikTok kayaknya ya. Dia nih, kalau ini durian, tapi kayaknya belum musim kembali ya, tidak begitu banyak duriannya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, seperti ini teman-teman suasananya pagi ini, kurang lebih jam 6 pagi ya, kurang lebihnya ini. Dan masyarakat mulai rame ya, mulai rame. Oke. Kalau di depan sana agak jauh sudah berkumpul, dan di belakang saya juga mulai rame. Saya sepilkan yang di belakang ya teman-teman. Dan itu sudah mulai ramai kan. Oke, buat teman-teman yang bangunnya pagi nanti bisa mengagendakan untuk jalan-jalan ya, supaya tubuhnya bergerak, supaya sehat gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, acara Car Free Day ini sangat bagus karena mengajarkan masyarakat untuk jalan kaki ya, karena kita ikut sudah sangat terbiasa menggunakan kendaraan kemana-mana, meskipun kadang dekat gitu. Kendaraannya kendaraan bermotor kan, tidak sepeda. Kalau sepeda sih masih mending ya, kita menggunakan tenaga untuk mengayuh, tapi kalau menggunakan motor kita tuh jadi kurang bergerak untuk kakinya. Dengan adanya agenda Car Free Day ini ya, mulai dari anak kecil, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang sepuh pun ya, mereka seneng. Tanpa terasa mereka sudah mutar-mutar alun-alun beberapa kali kan gitu, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu sudah menempuh jarak yang panjang, tapi dengan happy, tanpa terasa gitu.
Itu manfaatnya Car Free Day teman-teman. Oke, kalau sayup-sayup Anda mendengar suara penyanyi ya, nanti mudah-mudahan tidak copyright untuk musiknya, tapi nanti saya skip aja ya supaya tidak terkena copyright begitu teman-teman. Nah, kalau di seberang sana lurus itu ke pasar tradisional. Kemarin ya, minggu kemarin ya, itu kemarin saya beli di tempat ini ya, untuk celana tadi yang saya pakai gitu. Ya, biasanya penjualnya dari Padang ya, kota Padang, banyak yang berjual baju-baju selain mereka berjualan nasi Padang gitu. Ini kalau parkir motor jauh ya begitu, di area steril kan, supaya tidak ada motor yang lewat. Ini masyarakatnya sudah mulai berkumpul teman-teman, sudah mulai banyak. Oke, kita lanjutkan kembali nanti ya, karena ini mendekati suara musik teman-teman. Oke teman-teman, ini kita ada di Kriuk. Kriuk itu apa? Kriuk itu ya seperti inilah ya. Oke. Jadi kriukannya bukan ayamnya, tapi kriukannya. Nah, ini letaknya ada di depan Indomaret ya, sebelah pojok Mbah Balok. Nah, tulisan alun-alun Bojonegoro. Di sini ada juga nasi pecel. Oke. Oh iya. Kita boleh lagi dari depan ya. Ini lagi kriuk teman-teman. Oh, makanya. Mbak, Mbak ya, ya enggak apa. Mbak tak syuting ya, Mbak? Ya enggak apa, ya Om. Kok nek mampir tak dudono nggone ini lho, Mbak. Nek pengen golek kriuk. Tuh, depannya Mbah Balok ini lho, pojokan ya. Depan Indomaret. Setiap hari Minggu ya, Car Free Day. Kalau biasanya kalau sore di Jalan Tamrin sebelah utara gitu ya. Mbak, monggo. Hampiri tante. Oke. Jangan tak Bu. Lah iyalah nek pagi di sini nek malam di sini Rino wengi iki lah. Oh. Aku golek pecel. Mau. Oke. Kita mampir lagi. Nah, ini adiknya dulu pernah masuk YouTube saya ya dulu. Ini ada pecelnya, sambelnya. Makan sini apa bungkus? Sini. Makan sini apa bungkus? Makan sini. Ini pecel ya. Menunya pecel teman-teman. Kalau pecel itu adalah makanan favorit ya, yang boleh dikatakan sepanjang masa tuh ya. Oke, nanti saya akan makan pecel dulu ya. Jadi buat teman-teman yang suka pecel, ini menjadi makanan favorit. Mbak mau sarapan?
kasih Ade Bilqis, luar biasa. Masih 7 tahun juga berani tampil di depan publik, sesuatu yang sangat istimewa banget. Vokalnya yo enak, tinggal ngasah lagi. Yo kendel dong. Ade Bilqis minggu depan ikut lagi ya. Lange, sangatan. Wah, enggak harus beribu. Teman-teman, ini sudah jam 8 lebih, jadi untuk kawasan alun-alun sudah dibuka kembali jalannya ya. Tadi kan ditutup untuk akses kendaraan, roda 2 atau roda 4, dan sekarang sudah mulai dibuka. Oke, terima kasih buat Anda semua yang sudah mengikuti perjalanan saya pagi ini di acara Car Free Day dari Minggu 14 Desember 2024, dan sampai ketemu insya Allah di next Car Free Day ya. Jadi sedapat mungkin kalau ada acara Car Free Day hari Minggu kita update kembali, sekalian saya memberikan materi buat teman-teman, khususnya para pecinta ilmu pikiran, para pecinta ilmu hipnotis hipnoterapi. Jadi Anda akan mendapatkan pemahaman, mendapatkan insight baru di pikiran Anda, sekaligus Anda juga bisa menyaksikan riuhnya suasana Car Free Day di Kabupaten Bojonegoro, yang tepatnya berada di kawasan alun-alun Kabupaten Bojonegoro, teman-teman.